Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal asesmen sumatif fisika tentang energi alternatif. Semoga soal saya ditampilkan dalam video dapat bermanfaat dan membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal sumatif fisika yang berkaitan dengan energi alternatif. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai dengan selesai. Soal nomor 1. Sumber energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah lama terpendam di dalam bumi disebut. Ini soal yang simpel ya, dan jawabannya adalah energi fosil. D. Lanjut soal yang kedua. Contoh energi terbarukan adalah, untuk diketahui, sumber energi terbarukan diantaranya adalah sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Kita perhatikan dari pilihan yang ada. Yang A, batu bara, ini merupakan sumber energi tak terbarukan. Minyak bumi juga tak terbarukan. Gas alam tak terbarukan. Nuklir tak terbarukan. Nah, ini dia yang E ya, bioetanol. Ini masuk dalam kelompok biomasa. Jelas ya, jadi jawabannya adalah E. Lanjut soal yang ketiga. Berikut adalah contoh energi terbarukan kecuali. Artinya dari pilihan ini kita akan mencari salah satunya, yaitu tidak terbarukan. Dan contoh-contoh untuk energi tak terbarukan diantaranya adalah dari energi fosil, misalnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dan energi yang bukan fosil, contohnya adalah nuklir. Nah, dari pilihan yang ada, yang A, biogas, bukan ya, biofuel bukan, geothermal bukan, radioaktif pasang surut. Berarti jawabannya radioaktif, karena ini masuk dalam kelompok energi nuklir ya. Jadi jawabannya D. Lanjut soal yang keempat, energi terbarukan yang memanfaatkan gerakan air sebagai sumber energi adalah, nah, kalau gerakan air berarti dari sini adalah ini ya, energi hidro. Dia menggunakan aliran air untuk menghasilkan energi. Jawabannya C. Lanjut soal yang kelima, manfaat utama dari penggunaan energi terbarukan adalah, di antara manfaat dari penggunaan energi terbarukan diantaranya ramah lingkungan, keberlanjutan energi, efisiensi energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta mengurangi pemanasan global. Dari pilihan yang A, mengurangi polusi udara, benar. Meningkatkan efisiensi pembangkit listrik, benar. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, benar. Ramah lingkungan, benar. Berarti semua jawaban benar, yaitu E. Lanjut soal yang keenam. Berikut ini yang termasuk energi alternatif adalah yang A, biofuel. Biofuel ini artinya bahan bakar yang berasal dari biomasa atau bahan organik. Berarti masuk ya, tapi yang LPG after tidak masuk. Biogas, kerosin ini tidak masuk. Yang C, geothermal biodiesel. Biodiesel artinya bahan bakar pengganti solar. Kemudian yang D, LPG tidak masuk. Yang E, bioetanol. Bioetanol ini merupakan etanol yang diproduksi dari bahan organik. Namun di sini ada nuklir. Nuklir tidak masuk. Berarti yang merupakan energi alternatif yaitu geothermal, panas bumi ya, biodiesel dari bahan organik, dan biofuel. Jadi jawabannya C. Lanjut soal yang ketujuh. Kelebihan dari penggunaan energi terbarukan adalah yang A, lingkungan yang lebih bersih, benar. Yang B, sumber energi yang tidak terbatas, benar. Yang C, harga yang lebih murah, benar. Yang D, bahannya mudah didapat. Berarti jawabannya benar semua, yaitu E. Lanjut soal yang ke-8, dampak negatif dari penggunaan energi tak terbarukan. Di antara dampak negatif dari energi tak terbarukan, di antaranya pemanasan global, pencemaran udara, kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan. Dari pilihan yang ada, yang A, mengurangi polusi udara, bukan dampak negatif. Yang B, meningkatkan efisiensi pembangkit listrik, bukan. Yang C, meningkatkan emisi gas rumah kaca. Ini bisa benar ya, yang C-nya. Yang D, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, bukan. Yang E, meningkatnya kadar oksigen di udara, bukan. Jadi yang benar adalah meningkatkan emisi gas rumah kaca, karena ini berkaitan dengan pemanasan global. Jawabannya C. Lanjut soal yang ke-9.
Energi terbarukan yang memanfaatkan gelombang laut adalah yang A energi surya, bukan. Yang B energi angin, bukan. Yang C energi pasang surut. Nah, ini merupakan pilihan jawaban. Yang D energi geotermal, panas bumi, bukan. Yang E energi seismik, getaran gempa, bukan. Jadi jawabannya C energi pasang surut. Jelas ya? Lanjut soal yang ke-10. Energi yang dihasilkan dari penguraian bahan organik biasa disebut penguraian bahan organik. Ini biasanya disebut dengan proses fermentasi ya. Dan hasilnya di samping pupuk organik juga ada gas. Dan gas ini kalau dijadikan energi menjadi biogas. Dan jawabannya adalah C. Jelas ya? Lanjut soal yang ke-11. Yang termasuk energi tak terbarukan berikut ini adalah yang A energi surya, bukan. Yang B energi biomasa, bukan. Ini energi yang dihasilkan dari pengolahan limbah-limbah organik. Yang C energi pasang surut, bukan. Yang D energi geotermal, panas bumi, bukan. Jadi jawabannya yang E energi radioaktif. Energi ini suatu saat persediaannya akan habis. Misalnya pengayaan uranium, ya. Jawabannya E. Lanjut soal yang ke-12. Kelemahan paling utama dari penggunaan energi terbarukan adalah energi terbarukan juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya ketergantungan pada cuaca, biaya awal yang tinggi, kebutuhan lahan yang luas, kesulitan dalam penyimpanan energi. Dari pilihan yang A, sulit dalam penyimpanan energi bisa masuk. Yang B, biaya tinggi ini belum tentu. Di sini biaya awal yang tinggi. Yang C, tidak ramah lingkungan, salah. Yang D, ketersediaan yang tidak konsisten, bisa benar. Yang E, efisiensi rendah, bisa benar. Namun jawaban yang benar kita cari yang kelemahannya paling utama, yaitu ketergantungan pada cuaca. Misalnya energi matahari ini berkaitan dengan ada tidaknya sinar matahari. Kalau sinar matahari lama bersinar, maka pasokan energinya lebih banyak. Jika sinar matahari berlangsung singkat, maka pasokan energinya sedikit. Demikian juga energi angin berkaitan dengan ada tidaknya angin. Jadi pasokannya bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Dengan kata lain, ketersediaan yang tidak konsisten. Ya, jadi jawabannya D. Lanjut soal yang ke-13. Yang dimaksud dengan energi biomasa adalah, ini pernah disinggung pada soal sebelumnya ya, dan jawabannya adalah B. Energi yang dihasilkan dari limbah organik. Lanjut soal nomor 14. Salah satu contoh penggunaan energi alternatif adalah yang A. Mengeringkan ikan dengan oven. Oven ini biasanya menggunakan energi listrik ya, berarti bukan. Yang B. Memasak air dengan piranti solar cell. Ini bisa benar. Yang C. Memasak dengan kompor minyak gas atau minyak tanah, berarti salah. Yang D. Menggunakan solar untuk bahan bakar mobil, salah. Yang E, mengirim satelit ruang angkasa dengan tenaga radioaktif. Berarti juga bukan ya. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Memasak air dengan piranti solar cell. Ini menggunakan tenaga surya atau tenaga matahari. Jadi jawabannya B. Lanjut soal yang ke-15. Pemanfaatan biodiesel yang dibuat dari biji jarak sebagai energi alternatif adalah yang A. Menyalakan lampu lalu lintas. Ini bukan. Ini berkaitan dengan tenaga surya ya. Yang B, pengganti solar untuk mesin diesel. Bisa benar. Yang C, menyalakan kompor gas. Ini menggunakan LPG. Yang D, pengganti bensin untuk kendaraan bermotor. Biofuel. Yang E, penerangan jalan di malam hari. Bukan. Berarti jawabannya adalah yang B, pengganti solar untuk mesin diesel. Jelas ya? Oke, demikian pembahasan fisika tentang energi terbarukan dan tak terbarukan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.